KPPU akan berikan KPPU Award untuk pemerintah pusat dan provinsi atas kinerja kebijakan persaingan usaha dan kemitraan. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompetisi, kembali lagi di Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Kali ini bersama saya Idham Khalid. Saya akan menyampaikan rangkuman berita kegiatan KPPU tanggal 16 sampai dengan 22 November tahun 2020. Informasi ini dirangkum dari laman resmi KPPU, kppu.go.id, laman resmi Facebook KPPU, dan Instagram KPPU. Pada pekan ketiga bulan November 2020, KPPU menyelenggarakan webinar terkait peran KPPU di era pandemi COVID-19 di Surabaya pada tanggal 20 November tahun 2020. Selain mengemban amanat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU juga mengawasi lingkup kemitraan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Tidak terkecuali di era pandemik COVID-19 saat ini, KPPU turut berperan menjaga iklim persaingan sehat melalui berbagai penyesuaian nyusunan regulasi baru maupun relaksasi. Dalam hal ini, KPPU mendukung penuh optimalisasi upaya pencegahan dan perbaikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam perspektif persaingan usaha dan kemitraan yang sehat. Hal tersebut disampaikan oleh Kurnia Toha selaku Ketua KPPU dalam sambutannya pada kesempatan kuliah umum secara daring yang disaksikan oleh Sivitas Akademika Universitas Udayana pada tanggal 20 November 2020. Webinar tersebut turut dihadiri pula oleh Komisioner KPPU M. Afif Afsbullah, Rektor Universitas Udayana Putu Gede Arya Sumatreasa, Wakil Dekan 3 Bagian Kemahasiswaan Universitas Udayana Imade Sarjana, serta Kepala Kantor Wilayah 4 KPPU Surabaya Dendi R. Sutrisno. Kurnia menambahkan bahwa KPPU dan Universitas Udayana telah menjadi mitra kerjasama dalam lingkup pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui hubungan baik ini, diharapkan dapat lahir berbagai pemikiran ilmiah yang solutif, serta menambah efektivitas pengawasan implementasi persaingan usaha dan kemitraan, tidak hanya dalam lingkup daerah, namun juga dalam skala nasional, tambah Kurnia. Sementara itu, Afif menyampaikan bahwa terkait dampak serta peran dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di era pandemi COVID-19, KPPU turut menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya mensejahterakan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. KPPU mendorong pelaku usaha besar maupun menengah untuk terus berupaya melakukan kemitraan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu bangkit dan bertahan dari situasi ini, ujar Afif. Sejalan dengan hal tersebut, Imade Sarjana dalam paparannya menjelaskan dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan pendapatan salah satunya di Bali, yaitu sebesar 92,18%. Untuk itu, diharapkan KPPU mampu mengoptimalisasi perannya dalam membantu pemulihan ekonomi sesuai tugas dan wewenang, sebagaimana tercantum pada pasal 35 huruf C dan pasal 36. Selain itu, pada prinsipnya relaksasi berdasarkan Perkom nomor 03 tahun 2020 dan pengecualian berdasarkan pasal 50 dengan tujuan melindungi pelaku usaha, pasar kompetitif untuk konsumen, dan mensejahterakan rakyat tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
tegas Dendi melengkapi penjelasan webinar tersebut. Sementara itu, dikutip dari laman resmi KPPU, kppu.go.id, berdasarkan siaran pers KPPU nomor 55/PR/KPPU/11/2020, KPPU akan berikan KPPU Award untuk pemerintah pusat dan provinsi atas kinerja kebijakan persaingan usaha dan kemitraan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan memberikan KPPU Award pemerintah pusat ataupun kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi guna mengapresiasi dukungan dan upaya pemerintah mendorong nilai-nilai persaingan usaha menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta upaya membangun pola kemitraan yang ideal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Apresiasi tersebut akan diberikan sebagai bagian kegiatan diseminisasi publik yang akan dilaksanakan pada pertengahan Desember 2020 di Jakarta. Proses penilaian dilakukan sejak Juni 2020 secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan interaksi yang telah dilaksanakan KPPU dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi. Penilaian dititik beratkan kepada upaya inisiatif kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan prinsip persaingan dan kemitraan dalam kebijakan yang diambilnya. Untuk pemerintah provinsi, terdapat 3 variabel utama yang dinilai, yakni pertama, inisiatif pemerintah provinsi untuk mendorong persaingan usaha di daerahnya dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPPU, menginisiasi dan melaksanakan kerjasama, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti diskusi atau seminar atau forum lain terkait persaingan usaha dan kemitraan. Kedua, kontribusi pemerintah provinsi baik langsung maupun tidak langsung untuk memfasilitasi berbagai agenda KPPU di wilayahnya. Sementara variabel ketiga terkait pelibatan KPPU secara langsung sebagai bagian dari tim dalam pelaksanaan pengawasan persaingan dan pengawasan kemitraan. Sementara untuk kementerian atau lembaga, penilaian ditekankan terhadap upaya pelibatan KPPU dalam setiap perumusan kebijakan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Respon terhadap saran pertimbangan yang telah disampaikan serta interaksi positif lainnya. Berdasarkan penilaian tersebut, KPPU telah menyusun berbagai nominasi penerima KPPU Award untuk kedua kategori sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemerintah daerah terdapat 7 nominasi, yakni ke-1 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedua Provinsi Jambi, ketiga Provinsi Jawa Barat, keempat Provinsi Jawa Timur, kelima Provinsi Kalimantan Timur, keenam Provinsi Lampung, dan yang terakhir Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, untuk kementerian atau lembaga terdapat 10 nominasi, yakni ke-1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kedua Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ketiga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, keempat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kelima Kementerian Keuangan, keenam Kementerian Perdagangan, ketujuh Kementerian dan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, kedelapan Kementerian Perhubungan, kesembilan Kementerian Pertanian, dan ke-10 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dari berbagai nominasi tersebut, KPPU akan melakukan penilaian lanjutan terkait untuk dipilih KL dan pemerintah provinsi dengan kontribusi terbaik dalam implementasi persaingan usaha yang sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan.
Penerima KPPU Award berdasarkan hasil penilaian menyeluruh tersebut akan diumumkan KPPU sebagai bagian kegiatan diseminasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 2020 di Jakarta. Kira-kira ada berita apa lagi dari KPPU minggu depan ya? Simak dan ikuti terus Pod Country. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap cintai NKRI. Salam kompetisi. KPPU berikan relaksasi penegakan hukum untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung.